مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pengkajian kitab Ad-Da' wa Dawa atau Al-Jawab Al-Kafi yang mana perbincangan kita masih di efek dari dosa dan maksiat yang Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan salah satu efek yang paling inti dari segala efek, yaitu al-fasad, yaitu kerusakan disebabkan maksiat. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, wa min athari dhunubi wal ma'asi annaha tuhdithu fil ardi anwa'an minal fasad. Dan di antara dampak dari dosa dan maksiat adalah itu menyebabkan al-fasad, kerusakan beragam macam di muka bumi ini, di kehidupan dunia ini, di beragam macam. Dikatakan beliau fil miyahi wal hawa'i waz zuru'i wath thimari wal masakin, baik di udara, di air, di pertanian az-zuru', juga ath-thimar, di buah-buahan, wal masakin, sampai tempat tinggal. Dan ini menunjukkan bahwasanya dosa dan maksiat memiliki ta'thir mubashir al-bi'ah, yaitu efek yang langsung sebenarnya terhadap lingkungan. Al-bi'ah di sini lingkungan, mencakup udara, air, pertanian, buah-buahan dan tempat tinggal, keluarga. Ada suatu ketika seorang dai, ya, dia bukan termasuk ahlu sunnah sebenarnya, tapi dai itu menertawakan beberapa dari dai-dai ahlu sunnah, yang mana dai-dai ahlu sunnah ini menyimpulkan bahwasanya di antara penyebab macetnya atau penyebab banyaknya atau maraknya kemacetan di Jabodetabek terutama itu adalah riba. Maka ditertawailah oleh dai ini. Masa riba jadi penyebab kemacetan?
Apa hubungannya gitu katanya. Padahal ini yang menertawai adalah dai juga, maksudnya punya ilmu harusnya. Ya. Riba, dimudahkannya riba. Supaya orang-orang itu lebih tergiur dengan kredit. Dan ada sisi transaksi ribawinya gitu, klausul ribawinya dalam transaksi. Kenapa kok tidak bisa mengkorelasikan antara maksiat berupa riba dan itu termasuk di antara dosa terbesar dengan al-fasad, kerusakan yang berupa kemacetan di banyak sekali jalan di Jabodetabek atau di kota-kota besar. Maka ini menunjukkan ya, kadang ilmu seseorang atau dalil itu tidak didalami dan tidak direfleksikan di kehidupan. Nanti akan kita sebutkan ayatnya setelah ini yang menunjukkan bahwa kerusakan-kerusakan di muka bumi ini sebabnya adalah ulah tangan manusia. Baik disadari oleh manusia atau tidak. Baik disadari dari segi perbuatan maksiatnya sadar apa enggak? Atau disadari atau tidak dari segi nyambungnya maksiat tersebut kepada efeknya dari kerusakan. Maka kerusakan di muka bumi ini disebutkan oleh beliau rahimahullah yang paling pertama fil hawa, atau yang pertama di fil hawa, yaitu fasadul hawa. Kerusakan hawa yaitu udara bahkan rusak. Disebabkan maksiat, iya bisa disebabkan maksiat. Pasti ada pelanggaran di situ. Baik secara langsung memang itu udara yang bikin rusak adalah pabrik-pabrik tertentu misalnya. Atau memang Allah Subhanahu wa taala mengirimkan suatu keadaan udara yang tidak kondusif untuk dihirup oleh masyarakat. Secara alamiah gitu. Maka itu bisa disebabkan oleh ulah tangan manusia, dosa manusia. Kemudian fasadul miyah, yaitu buruknya air, keadaan air. Talawuth, yaitu terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Dan kita lihat sungai-sungai yang di kota-kota besar. Coba Pak antum perhatikan aja, bahkan mungkin bukan hanya air dari lingkungan ya. Tikus-tikus pun berbeda. Antum melihat tikus-tikus kota beda sama tikus-tikus desa. Dosanya banyakkan mana? Kalau lihat tikus-tikus di mungkin Bekasi, di tempat-tempat yang banyak terjadi maksiat, ya, kita akan melihat besar-besar tikusnya, buruk-buruk dan sangat mengganggu. Tapi kalau di desa, tikus-tikus biasa saja. Dan perkembangbiakannya juga tidak begitu seperti di kota. Ya, untuk melihat kotoran-kotoran yang di comberan-comberan yang ada di kota. Kali-kali yang sangat kotor. Maka kerusakan air yang ada di kota ini efeknya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tapi bagaimana kalau ternyata air di Indonesia seperti atau di Jakarta atau Jabodetabek seperti ini. Tapi gimana di Jepang? Yang mana banyak tempat di sana bahkan selokannya itu jernih sekali. Lebih jernih dari sebagian sungai di desa Indonesia bahkan. Dan sampai ada ikan-ikan di situ. Nah, itu bagaimana? Padahal mereka bukan muslim umumnya. Sementara di sini muslim. Lah, berarti mereka lebih afdol enggak? Apa yang Allah Ta'ala berikan dari dunia kepada orang yang kufur pada Allah Ta'ala, maka tidak pantas untuk disimpulkan bahwasanya itu karena kebaikan mereka. Allah, enggak. Melainkan itu semua tetap istidraj.
tetap istidraj. Dan bukan suatu kebaikan, mungkin kebaikan duniawi belaka, yang pada akhirnya semua itu akan terhenti pada waktunya. Lah terus gimana dengan kita nih? Adapun kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mungkin respons terhadap dosa-dosa muslim, langsung diberikan hukumannya atau ujiannya? Kenapa? Karena agar muslim ini lebih cepat taubat dan lebih cepat engah. Sementara orang-orang kafir itu sudah Allah Subhanahu sebutkan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka itu makan, biarkan mereka itu menikmati, biarkan mereka itu biarkan mereka itu tenggelam di harapan-harapan dunia mereka, maka mereka akan tahu nanti. Jadi bedakan antara orang-orang yang kufur pada Allah dan Allah telantarkan dan biarkan mereka dengan segala gelimang kenikmatan dengan orang yang beriman, yang ketika salah sedikit maka Allah Ta'ala berikan teguran, salah lagi Allah berikan teguran. Kelihatannya seolah-olah orang mukmin ini kayaknya susah banget hidupnya. Orang kafir ini kayak dibiarin enak gitu hidupnya. Lah, enggak. Malah justru kalau kita makin mencintai anak kita, maka kita akan sering menasihatinya dan mengingatkannya. Tapi pihak yang kita tidak peduli padanya, biarkan aja dia enak-enak, ntar juga tahu sendiri akibatnya. Sangat berbeda. Ya, jadi jangan hanya melihat dari tampilan atau pemberian duniawi dari Allah pada orang kufur pada Allah. Jangan, malah justru itu kebalik. Karena boleh jadi, karena justru pasti bahwa itu adalah penelantaran, al-khidlan. Tidak diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Jadi fasadul miyah, fasadul hawa, air memburuk, udara bisa memburuk. Kemudian fasadul zuru', yaitu pertanian juga memburuk. Yang terkena hama, gagal panen dan semisalnya. Itu 3 hal. Kemudian juga ath-thimar, fasadul thimar. Ya, buah-buahan juga tidak sebaik dulu. Semangka disuntik. Kenapa coba? Semangka disuntik, Pak? Bisa enggak, Pak? Ada bekas efeknya ada. Semangka disuntik, kenapa? Mungkin prematur, maksudnya enggak seperti itu tadinya, atau tidak semerah itu, atau tidak semanis itu, masih agak mudahan disuntik. Kenapa ada seperti itu sekarang? Kenapa banyak gitu loh, tanpa kita tahu? Karena kerakusan yang ada di hati manusia. Pengen cepat-cepat, pengen dijual langsung, supaya cepat dapat oplahnya, supaya muter duitnya gitu loh cepat. Itu bukan harus satu sampel semangka, belum buah-buah lain, belum produk-produk lain. Ya. Itu buah-buahan yang alami ya. Sekarang kalau kita lihat item yang dijual, motor lah, mobil lah, pakaian lah, dan banyak hal, sampai coklat atau makanan-makanan, harga naik, kualitas turun. Iya, harga naik, kualitas turun. Dulu sarung, Pak, itu bahannya tetel gitu loh, Pak. Masih bagus, awet, walaupun motifnya cuma kotak-kotak sederhana doang. Dulu. Itu bisa 20 tahun juga awet itu. Tapi kalau yang sekarang, dengan harga yang mungkin dulu 10.000, sekarang harganya mungkin 70.000. Bahannya itu jauh beda, bagusan dulu, lebih kuat dulu. Kenapa? Karena bahan kainnya mahal sekarang. Mahal dan kualitas nggak seberapa. Apa sebab dari semua ini tuh? Karena ada orang-orang yang memang rakus akan dunia. Ini efeknya, impact di sampai sini, sampai banyak hal. Gorengan sekarang berapa jemaah?
Nggak ada orang goreng gope gitu, udah nggak ada gope gorengan itu. Tepungnya aja tuh dikasih dah tuh. Nah, sekarang gorengan orang nggak jual 1.001 atau 2.001 jarang, makan jualnya apa? 5.003 nah gitu. Itu masih agak murah. Ya. Dan walaupun itu agak cukup tinggi sekarang harganya, kok kita buka puasa kadang enggak kita habisin tuh gorengan. Lihat mubazir juga kita nih. Lontong arem-arem tuh beda harga. Kalau kita lihat gorengan sekarang bahkan itu seolah-olah pedagangnya itu kalau bisa kecil-kecil gorengan, dikecil-kecilin gorengannya itu. Lontongnya kecil sekarang, dulu segede besar dulu. Kenyang gitu makan. Ya, subhanallah. Somai aja piringnya kecil sekarang. Iya Pak. Dulu somai piringnya biasa, agak gedean. Sekarang segini doang piringnya itu. Supaya kerasa apa? 10.000 banyak. Gak tahu dah tuh 10 tahun lagi pakai mangkok kecil kali itu, mangkok bocil kali begini somai. Banyak perubahan. Loh kok kaitin sama dosa? Iya, karena harga-harga naik. Kualitas menurun. Ya. Somai pakai ikan apa ya Pak? Baiknya Pak? Masa apa? Tenggiri kah? Sekarang somai pakai ikan tenggiri, satu porsi 40.000, 50.000. Nggak ada 10.000 pakai tenggiri. Ikan sapu-sapu. Itu dia. Itu. Ngambilnya dari kali. Iya. Kali yang udah kotor. Sapu-sapu namanya juga. Emang banyak sih. Populasinya luar biasa banyak. Nah itu. Ya. Mau nggak mau pedagang seperti itu. Lah kita serba salah. Kita mau tenggiri tapi harga 10.000. Itu dapat ketawaannya doang, bukan dapat somainya. Nggak ada. Subhanallah. Perubahan yang banyak. Karena apa? Kerakusan. Semakin greedy manusia ini, dengan semakin dimudahkannya segala hal, maka manusia yang tidak bertakwa itu rata-rata akan semakin apa? Rakus. Bukan semakin wara', bukan semakin hati-hati, bukan semakin takut, enggak, semakin rakus. Makanya jangan berbangga dengan kemudahan. Karena belum tentu kita mensyukurinya dengan baik. Coba ketika kita punya handphone, emang kita boleh bersyukur? Enggak. Sebenarnya kemudahan-kemudahan ini malah justru menjerumuskan, mempersulit dan membuat hal-hal yang dulunya itu enak kita lakukan dari kebaikan, sekarang sudah stop. Masing-masing ada lah. Tidak semua yang dulunya jalan kaki terus sekarang naik motor itu dia menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak mesti yang dulunya mendambakan punya mobil dan sekarang mempunyai mobil yang lebih dari ekspektasinya, kemudian dia lebih baik. Belum tentu, malah justru rata-rata mulai kufurnya manusia itu terwujud kemudian dan tampak, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah taala datangkan apapun yang kalian minta. Segala yang kalian minta Allah datangkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah 1, 2, 3, coba hitung nikmat Allah, lan tuhsuha. Kalian tidak akan mampu menghimpun, mengcover semuanya. Dan kata Allah di finalnya, innal insana, sesungguhnya manusia itu ladzalumun kafar. Suka berbuat zalim dan kufur nikmat. Zalum, sering berbuat zalim. Kafar bukan kafir biasa, melainkan kafar hiperbola menunjukkan seringnya berbuat kufur, yaitu kufur nikmat. Jika tidak kita katakan kufur akbar. Dan Allah Ta'ala katakan zalum kafar, dua label untuk manusia pada umumnya. Zalum yaitu misplaced,
salah menempatkan kenikmatan. Jadi gini kan, zalim kafar ini di ayat yang erat kaitannya dengan nikmat. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah Ta'ala datangkan kepada kalian apa yang kalian minta, segala yang kalian minta. Ini kan berarti kan suatu kenikmatan. Lalu Allah tegaskan, jika kalian hitung tuh nikmat, enggak bakal kalian bisa hitung semuanya. Ini tentang nikmat. Maka Allah kaitkan bagaimana treatment dan respon manusia terhadap nikmat, suka berbuat zalim. Apalagi Allah suka kufur terhadap nikmat. Apa bedanya suatu suka zalim dan suka kufur nikmat? Walaupun keduanya bertalian pastinya. Karena orang yang zalim dengan kenikmatan yang Allah berikan, dia berbuat zalim dengannya, maka itu menunjukkan kufur nikmat. Dan orang yang kufur nikmat, maka potensi salah dalam menggunakan kenikmatan tersebut. Dua-duanya saling bertalian, berantai, berkonsekuensi. Zalum, maka itu misplacing, yaitu salah dalam menggunakan kenikmatan tersebut. Apapun kesalahan tersebut, kalau dia gunakan kenikmatan tersebut untuk hal-hal yang tidak dari Allah, maka zalim dia. Dia menzalimi diri minimal lah. Adapun kufur, maka ini juhud, yaitu mengingkari kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Imma mengingkari dari awalnya, yaitu tidak menisbatkan nikmat ini pada Allah, atau mengingkari dari segi penggunaan, yakni nikmat tersebut tidak digunakan untuk mencapai ridha Allah Azza wa Jalla. Maka inilah manusia pada umumnya. Dan inilah yang menjadi penyebab kerusakan, kezaliman dan kufur nikmat. Dan kata Ibnu Qayyim al-masakin, dan juga al-masakin, yaitu kerusakan di tempat tinggal, rumah-rumah, ya, cepat rusak rumahnya. Coba kalau kita minta tukang ini membuat rumah kita, proyek rumah, bikin rumah saya dong. Bedakan nanti hasilnya antara tukang bangunan yang jujur dengan tukang bangunan yang tidak jujur. Dan nyari tukang bangunan yang jujur 100% itu susah. Enggak? Nyari tukang bangunan yang jujur 100% itu susah. Ya, saya juga punya ada saudara yang beliau juga tukang. Beberapa saudara juga tukang gitu, ngerti. Kayak saya pernah bilang, beliau pernah bilang, wah, kalau mau nyari yang jujur mah ya susah. Ada aja salahnya, ada aja zalimnya, tanpa diketahui oleh pemilik rumah gitu. Apalagi kalau kita kasih duit, yang diminta beli ini, beli itu, beli apa? Paku, beli kayu, beli ini, beli itu. Kalau diserahin ke kulinya, itu bisa dimanipulasi, gampang itu mah. Gampang itu. Nanti di toko material bisa dimainin tuh. Ya. Yang mintanya, ownernya minta pakunya paku baru, bisa kita manipulasi. Paku lama. Paku barunya terus mana? Imma duitnya kita ambil, atau paku barunya ya kita tilep, kita ganti dengan paku-paku cadangan kita yang lama. Ini kira-kira zalim enggak? Ini zalim. Dan ini kufur nikmat. Kufur nikmat karena sudah Allah kasih pekerjaan untuk berpenghasilan halal, malah kayak gini. Ya. Makanya ajibnya pekerjaan mungkin kuli bangunan. Tapi rumahnya di kampung, Masya Allah, cakep, bagus, berkualitas. Dari mana tuh dapat paku-paku sama kayu itu? Hasil ghanimah di kota. Harta rampasan perang gitu. Ya di situ rusak. Yang rusak ya efeknya apa? Ke ownernya juga. Yaitu maksudnya pemilik rumah ngerasa
ini kok bangunan kok gini ya, apa kayak keropos juga nih, padahal waktu itu kita udah gelontorin dana sekian banyak gitu. Efek dosa. Efek dosa. Nah terus kemudian rumah mandor atau rumah kuli bangunan di kampung bagus banget. Emang kalau udah bagus banget kayak gitu, enggak Allah kasih hukuman gitu? Allah kasih hukuman. Bisa jadi apa? Istrinya di kampung main sama laki-laki lain. Anaknya di kampung enggak berpendidikan, durhaka dan seterusnya. Emang dikira kalau kita menzalimi orang enggak ada gitu balasannya? Ada. Cuman kadang manusia itu enggak ngeh kalau dia sedang dihukum gitu loh. Tapi Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat ke-41, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan di al-bar dan al-bahr. Kerusakan tampak di al-bar yaitu darat. Wal bahr yaitu laut. Disebabkan apa? Ada sebabnya. Bima kasabat aydin nas. Disebabkan perbuatan tangan manusia, itu amalan manusia sendiri. Sampai laut itu juga rusak. Maksudnya tepian pantai atau rumah-rumah yang di atas laut. Kerusakan. Karena ulah tangan manusia. Apalagi di dataran atau darat. Lebih banyak lagi kerusakan. Kenapa? Karena manusia umumnya tinggal di darat. Makanya rusaknya lebih banyak. Sebelum ada manusia itu semua baik-baik saja. Namun ketika sudah ada manusia dan sering bermaksiat, maka rusaknya mulai. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ternyata Allah Ta'ala kirim kerusakan-kerusakan itu ada tujuannya semuanya. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, itu agar mereka merasakan efek dari sebagian perbuatan mereka. Efek dari sebagian, tidak semuanya. Seandainya semua dari maksiat itu langsung Allah respon dengan hukuman, maka seperti itu sudah tidak ada manusia lagi yang ada di muka bumi ini, saking banyaknya hukuman dan tidak kuatnya manusia akan hukuman-hukuman itu. Dan seandainya semua dosa kita langsung Allah Ta'ala respon dengan hukuman, kita sudah tidak ada lagi sekarang. Dan tujuan Allah Ta'ala membuat manusia itu ngerasain sebagian dari akibat perbuatan mereka, ya tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Makanya orang kalau misalnya kita lihat sedang Allah Ta'ala berikan hukuman atas maksiatnya, maka jangan tertawakan hukuman tersebut. Karena boleh jadi dia akan kembali ke Allah dengan sebab hukuman itu. Ya. Orang yang bermaksiat saja, belum tentu layak untuk kita tertawakan, karena boleh jadi suatu saat dia taubat. Apalagi orang yang sedang menjalani hukuman efek dari maksiatnya, maka enggak boleh kita tertawakan. Karena boleh jadi ini adalah jalan dia rujuk. Dan jangan pernah kita membantu syaitan untuk membuat orang yang sedang dihukum untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita membantu syaitan yang syaitan menginginkan orang yang sedang dihukum ini agar semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Dengan kita mencaci atau mencela orang yang sedang dihukum, yang sedang mendapatkan efek dan akibat dari perbuatannya, sedangkan dia sebenarnya ada potensi untuk bertaubat. Karena kita ketawain, boleh jadi dia akan keras dan makin keras hatinya, sehingga tidak jadi taubat, malah justru makin mungkinan. Itu mungkin terjadi. Iya, mungkin terjadi. Atau dia udah sedang dihukum, terus kita zahirkan kutukan buat dia. Rasain lo, makanya gitu depan dia.
wah itu makin keras hatinya nanti. Boro-boro mau tobat. Kalaupun dia tobat, maka alhamdulillah bukan karena kalimat kita, tapi kalimat kita lah yang akan diminta pertanggungjawaban nanti karena telah mencelaknya. Padahal dia itu udah mau tobat. Dan gak boleh kita katakan ikhwan kepada seorang yang sedang menjalani hukuman ya, atas perbuatan lamanya, perbuatan dosanya. Orang kayak antum mah, mana mungkin taubat. Itu hati-hati dengan kalimat itu. Ya, siapapun itu, ya, siapapun orang itu, walaupun dia jahat dulunya atau gimana, enggak. Kita ini ketika merasakan getirnya efek dari maksiat lampau yang kita lakukan, coba rasain gimana ketika ada orang, walaupun kita masih maksiat nih, naudzubillah min dzalik, orang berkata kepada kita, orang kayak antum mah emang udah tuman gak bakal taubat orang kayak antum. Kira-kira kita kesel gak ya? Kesel, iya tahu, iya saya berdosa bener, cuman ente jangan ngomong gitulah. Karena hati kecil kita, walaupun kita menikmati dosa ini masih misalnya, hati kecil kita tuh sebenarnya ada rasa tuh nggak mau, sebenarnya udah nggak mau. Maka supportlah saya untuk taubat, ajaklah saya ke gerbang taubat, bukan malah justru Anda justru mengatakan soal saya itu udah diblokir dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh kita itu memblokir rahmat Allah Ta'ala, padahal rahmat Allah itu luas. Dan mungkin ada buat dia, terus kita kan orang kayak kamu mah gak bakal kembali ke Allah. Itu hati-hati karena di zaman Bani Israel dulu ada seorang yang alim yang mana dia ahli ibadah dengan ahli maksiat. Lah ujung-ujungnya juntrungannya yang ahli ibadah ini malah justru Allah masukkan ke surga. Dan sebagian ulama berpendapat ini sebenarnya sudah kufur, orang yang tadinya ahli ibadah bisa kufur. Sedangkan ahli maksiat malah justru Allah terima taubatnya dan Allah Ta'ala berikan dia surga. Loh kok bisa kembali kayak gitu, karena apa? Karena ahli ibadah ini kerap kali melihat ahli maksiat ini bermaksiat. Dia ajak buat taubat. Dia ajak buat taubat. Sampai suatu ketika gergetan itu si ahli ibadah. Dia bilang orang kayak kamu gak bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Lihat. Dari apa kalimat itu keluar? Pertama dari emosi, ya jelas. Karena emosi melihat setiap hari dia ingetin gitu-gitu terus. Itu pertama. Kedua, boleh jadi karena sebenarnya dia ibadah tapi ibadahnya juga rusak. Seandainya dia beribadah dengan baik dan merasakan lezatnya, nikmatnya ibadah, maka dia akan betul-betul berbuat baik kepada ahli maksiat ini dengan mendoakan. Karena seorang yang merasakan lezatnya iman dan amal, dia tuh sangat pengen saudaranya juga merasakan apa yang dia rasakan, dan dia tahu bahwasanya orang ini nggak bakal ikut kita kecuali dengan kebaikan, dengan cara yang baik. Maka ya kita perbaiki, bukan malah justru kita orang kayak antum nggak bakal dapat ampunan oleh Allah. Maka Allah Ta'ala di hari akhir membangkitkan mereka semua dan mengatakan siapa yang berani-beraninya waktu itu bilang seperti itu. Maka dihanguskan amalan orang ini. Sebagian ulama mengatakan kalau dihancurkan semua amalan orang ahli ibadah ini menunjukkan dia itu keluar dari Islam. Loh, kok bisa? Iya, bisa saja. Karena apa? Karena kalimatnya mendahului takdir dan seolah-olah dia mengatur Allah Ta'ala mau ampuni atau tidak. Seolah dia tahu dan seolah dia atur Allah Ta'ala, Allah tidak akan ampuni orang seperti ini. Ya. Subhanallah, nggak boleh kayak gitu jemaah. Maka kalau misalnya kita lihat ada orang atau remaja misalnya, secara khusus atau orang individu tertentu, person, bukan global. Kita bilang, kamu bandel banget, kamu orang kayak kamu, mana mungkin ke surga. Subhanallah, nggak bisa kayak gitu, dia muslim. Hal-hal yang futuristik terlalu jauh, yang itu adalah hak Allah semata, itu nggak usah kita dahulukan. Jangan mendahului, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bahaya itu. Sedangkan ahli maksiat yang tadi disebutkan dalam hadis Bani Israel tersebut, malah justru Allah Ta'ala ampuni dia dan juga Allah masukkan ke surga. Kebalik, langsung kebalik. Langsung kebalik. Maka apa ibrahnya di sini, ikhwah sekalian? Sekalipun kita melihat ada orang rusak,
maka ketahuilah dia akan menjalani hukuman. Dan ketika dia menjalani hukuman, maka jangan kita katakan orang kayak kamu mana-mana mungkin taubat. Saya nggak percaya. Itu ada dua konsekuensi. Pertama, dua kemungkinan konsekuensi di orang yang kita jelekkan tersebut. Pertama, imma dia sedih, kemudian taubat dan Allah terima taubatnya dan lisan kita kemudian akan dihukum oleh Allah Ta'ala nanti. Itu posibilitas pertama, dia dapat benefit. Taubat karena ucapan keji kita. Atau yang kedua, malah justru ucapan kita, orang kayak kamu mana mungkin taubat, itu malah menolong dan membantu syaitan untuk semakin membuat hatinya keras. Dan ini lisan kita akan dapat dosa. Kemudian segala kekerasan hati yang bertambah karena penyebabnya lisan kita, itu akan menjadi dosa yang jariah buat kita. Begitu. Dua kemungkinan coba. Ya. Maka kalau kita punya saudara, punya tetangga yang mungkin kurang, yang mungkin agamanya kurang, terus kita mengucapkan kalimat seperti memblokir rahmat. Apa orang kayak kamu mana mungkin orang kayak kamu mah beribadah. Gak mungkin sholat iris kuping kucing kalau situ sholat gitu. Subhanallah. Ya, kayak orang zaman dulu kan ngomong kayak gitu tuh. Ya. Itu imma bapak tersebut bakal sedih kemudian dia bertaubat dan akhirnya sholat. Tapi itu bukan berarti kita selamat sekarang karena kita udah mengucapkan kalimat yang seolah-olah menutup rahmat dan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya buat kita. Maka Allah balikin itu bisa. Nauzubillah min dzalik. Atau gara-gara kalimat tersebut dia makin enggak mau sholat. Orang ajar tangga kita tuh kata istri, dia kayak bininya. Mentang-mentang dia tiap hari ke masjid, dia ngomong kayak gitu ke kita. Ya. Akhirnya apa? Merasa itu yang untuk orang ke masjid aja kayak gitu ngomongnya, ngapain kita ke masjid kalau hasilnya kayak gitu. Nah akhirnya apa? Makin jauh dia dari Allah dan dikhawatirkan kita juga dapat dosanya. Taib. Kata Mujahid rahimahullah, idza walla adh-dhalimu sa'a bidh-dhulmi wal fasad. Jika orang zalim menjadi penguasa, menjadi wali, menjadi penguasa, menjadi ulil amri, sa'a bidh-dhulmi wal fasad, maka dia akan berbuat kerusakan dan kezaliman. Fayahbisullahu bidzalikal qatr, maka akibatnya Allah Ta'ala menahan hujan karena kezaliman orang-orang yang memiliki otoritas. Fayahlikal hartha wan nasl, akibat efek dari hujan ditahan, binasalah tanaman dan binatang ternak. Ya, hal harth itu tanaman, an-nasl yaitu binatang ternak. Dan itu sumber penghasilan banyak orang. Ketika tanaman bebuahan, masuk buahan tanaman itu makin banyak yang kering, padi, beras makin naik. Binatang ternak, ya karena kurang makanan, daging makin mahal. Apa penyebabnya? Kenapa rusak seperti ini? Gitu loh. Kezaliman. Tapi kezaliman siapa? Kezaliman penguasa. Iya, berbuat zalim. Bisa seperti itu. Allah tahan hujannya gitu loh. Allah tahan keberkahan airnya. Ini kita ngomongin global, bukan ngomongin pusat tertentu, global. Dimanapun, di belahan bumi manapun. Ya, ada cara Allah Ta'ala untuk membuat efek dari kezaliman-kezaliman ini. Tapi, waduh, kan yang zalim penguasa, kok yang kena rakyat? Ya, karena penguasa dari rakyat. Karena penguasa itu bukan dari malaikat atau dari jin, tapi dari rakyat negara itu. Makanya kata sebagian ulama, penguasa itu cerminan rakyatnya gitu. Penguasa itu cerminan rakyatnya, dah seperti itu. Dan apa yang Allah Ta'ala pilihkan, lah ya seperti itulah khalas.
Begitu. Ya. Sekarang kenapa misal presiden kita hafizahullah taala, apakah beliau masih joget-joget sekarang, Ikhwan? Enggak. Enggak. Kapan joget-jogetnya? Pas kampanye dulu. Kenapa joget-jogetnya? Demi meraup suara Gen Z. Gen Z. Gen Z. Anak-anak muda sekarang yang usia mungkin di bawah 30, antara usia 15 sampai 30 lah. Ya. Yang punya hak suara. Itu kan sekarang banyak. Milih siapa mereka? Nah, itu untuk menarik simpati apa? Kenapa? Kenapa di antara strategi politiknya adalah joget-joget, hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang punya kewibawaan dan karisma. Gak mungkin dilakukan kecuali ada intention dan ada maksud. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang rata-rata apa? Joget. Lihat di TikTok, lihat di Instagram. Karena itu yang dikejar itu. Mereka banyak jogetnya. Itu. Kita nggak sedang ribahin penguasa, bukan. Tapi lihat ini rakyat ini. Apa lihat di media sosial, Pak? TikTok, Instagram, apa? Joget-joget semua orang. Emang anak-anak muda ini yang jadi pangsanya ini, pasarnya di sini, ini pasarnya. Ente mau laris joget. Ya. Hilang rasa malunya. Kalau dulu kan sampai ada mitos. Sebenarnya asli bukan mitos, aslinya anjuran orang tua. Perawan jangan duduk di pintu. Itu walaupun jadi mitos, tapi memang awalnya apa? Orang tua maksudnya benar gitu loh. Maksudnya benar. Yaitu perawan jaga akhlak. Karena duduk di pintu itu tuh kayak nyuguhin diri atau ngalangin jalan, bikin malu aja loh gitu kan. Udah perawan di dalam rumah. Sekarang gentayangan semuanya. Joget sini. Aku masih 20 tahun loh, apa joget terus kayak apa coba. Terus video cuman dia kayak gini-gini doang, terus ada tulisan-tulisan enggak ada manfaatnya. Coba. Itu kan yang tren, hits banyak di mana-mana, di reels di Facebook, di Instagram, di Twitter lah, di TikTok lah, di apalagi lah sebut aja itu. Dan siapa pelaku itu rata-rata? Anak usia 15 sampai 30 tahun. Alhamdulillah anak lebih tua dari itu. Walaupun anak masih muda juga insya-Allah. Dan bapak-bapak juga rata-rata masih muda. Gitu, Pak. Ya, Pak ya. Seenggaknya hatinya masih muda gitu, pengen beramal terus ya. Ya, walaupun fisiknya qadarullah ya. Nah, itu cerminan jemaah. Kita tidak sedang menjelekkan penguasa ini, tapi kita sedang melihat realita. Ya udah itu udah. Ini kenyataan. Ya. Ini kenyataannya. Seandainya yang masyhur di kalangan Gen Z ini atau umumnya orang-orang, oke, lah terus kita yang udah agak tuaan ini salah apa Ustaz? Salah apa? Kita kan nggak joget-joget. Ya kita nggak joget-joget, tapi kita ngelihat joget-joget itu. Sama, dan kitalah yang mendidik Gen Z. Sama Pak, kita nggak bisa nyalain Gen Z 100%. Karena Gen Z ini adalah produk dari orang tua boomer dan milenial Pak. Kalau kita jelekin, Gen Z ini mentalnya culun, cemen, ya itu karena orang tuanya ngedidiknya dulu nggak baik atau kurang baik. Kita yang dulunya susah, terus kita nggak mau anak kita sesusah kita dulu, akhirnya dimanjain. Udah jadi seperti ini. Cerminan Pak. Padahal secara edukasi ada yang lebih baik sebenarnya, ada yang lebih visioner. Ini bukan, wallahi ini bukan kecontohan politik. Anak free, anak free. Sama sekali anak enggak. Tapi kalau kita lihat kenyataan, ada yang lebih educated, ada yang lebih visioner sebenarnya. Cuma kenapa nggak bisa? Ya ini karena cerminan rakyatnya.
Gitu loh. Iya. Kenapa yang satunya kok malah justru enggak ini? Paling sedikit. Ya itu semua cerminan cuma. Kenapa? Mau di stop kajiannya apa gimana? Ya, seperti itu. Nah, jadi kata Mujahid kalau orang kita enggak mengatakan penguasa kita zalim, enggak. Tapi kalau misalnya kita katakan banyak sekali kerusakan negara ini, banyak sekali ini mungkin karena pemerintahnya, yaitu kembali juga ke bagaimana kita sebenarnya. Nah sekarang bagaimana hari kenyataan? Insya Allah Allah Ta'ala memberikan hidayah pada penguasa kita dan juga rakyatnya. Kita optimis aja terus. Atau nanti kita minta sama Allah Ta'ala. Karena kita tidak akan ditanya di akhirat tentang kezaliman penguasa. Tapi kita akan ditanya di akhirat tentang kezaliman diri kita dan bagaimana keluarga kita. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka selanjutnya Mujahid berkata lagi, "Amma wallahi ma huwa biharrikum hadha walakin amma wallahi ma huwa bahrukum hadha walakin kullu qaryatin 'ala ma'in jarin fa huwa bahr." Ingatlah demi Allah, itu bukanlah lautan kalian, yaitu ketika Allah sebutkan telah nampak kerusakan di darat dan di laut, ya. Tetapi ini maksud dengan laut adalah setiap kampung yang berada di atas tepian air. Yaitu kampung yang memang ada di atas tepian air, yaitu mungkin di atas air atau bisa juga pantai-pantai. Maka Ikrimah berkomentar, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Tampak kerusakan di daratan dan di lautan. "Ama inni la aqul bahrukum hadha, walakin kullu qaryatin 'alal ma'." Ingatlah, kata Ikrimah, aku tidak mengatakan bahwa ini maksud adalah laut kalian, karena laut pada asalnya itu baik, bagus, ya. Tetapi yang aku maksud adalah setiap kampung yang berada di atas tepian air. Itu daerah-daerah pesisir, daerah pantai. Kemudian Qatadah berkata, "Ammal bar fa ahlul umud, ammal bahar fa ahlul qura war rif." Nah, ada juga tafsiran lain. Telah tampak kerusakan di al-bar darat wal bahar laut. Kata Qatadah, ini maksudnya dengan darat adalah penduduk daerah pedalaman. Itu di pedalaman rusak. Sedangkan yang dimaksud dengan laut adalah penduduk desa dan tanah subur yang dekat dengan air. Ya, pedalaman di sini maksudnya pedalaman Arab. Pedalaman Arab beda sama pedalaman Indonesia. Baduy itu, pedalaman Arab itu makin pedalaman makin jarang airnya. Kalau di Indonesia kan makin pedalaman makin banyak sungainya, makin dekat dengan sungai gitu kan. Ini maksudnya. Yaitu intinya maksud dari ayat ini adalah mau di kota kek, mau di desa kek, madani atau kurawi, rusak semua. Rusak semua. Nah, sekarang di era globalisasi yang para salaf ini mereka enggak merasakan era ini. Seandainya mereka ngerasain, subhanallah, gimana mereka melihat, wong dulu aja itu mereka sudah berkomentar di kampung Badui ataupun di tempat yang banyak airnya, di desa, di tanah yang subur, di kota-kota rusak, bisa rusak semua gara-gara ulah manusia. Gimana kok ngelihat sekarang? Bahkan kadang kita lihat jemaah, bencana kok sekarang lebih banyak di berita itu di desa-desa. Ajaib loh. Ya. Kok di desa-desa gitu loh. Yang mana dulu itu kita jarang mendengar banjir apa gitu di desa, itu jarang banget. Paling di kota banjir itu. Nah sekarang desa. Ya iya. Karena harus globalisasi dan maksiat yang sudah terlalu masif di mana-mana. Bahkan kadang kita lebih mengkhawatirkan penduduk desa daripada penduduk kotanya. Dari segi anak mudanya, dari segi orang tuanya juga. Sampai ada suatu faedah dan hadis atau asar salaf yang sampai Syekh Albani rahimahullah mengatakan,
orang yang sudah pergi ke kota dan mendapatkan di sana ilmu dan amal, haram dia untuk kembali lagi ke desanya dan tinggal di sana seterusnya. Haram ketika desanya itu dia tidak lagi mendapatkan ilmu dan tidak lagi mendapatkan amal seperti di kota. Sekarang coba Pak, antum di Bekasi dapat majelis ta'lim, ini rutin alhamdulillah. Masjid alhamdulillah. Remaja masjid juga ada. Kalau antum balik ke desa antum sana, belum tentu antum dapat seperti ini. Akses internet untuk mencari ilmu banyak di sini, enak. Di desa belum tentu. Sekarang kita lihat di desa-desa, suami-suaminya banyak di kota. Istri-istrinya tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang bimbing. Paling jarak jauh juga. Paling teleponan kalau nggak setiap hari berapa hari sekali. Atau bahkan seminggu sekali kadang-kadang. Anak-anak sekolah di sana, di kampung. Siapa bapak yang mau mendidiknya? Mana ketegasan bapaknya? Nggak ada. Dia mau pendidikannya akhirnya. Maka lihat deh anak-anak desa ini. Remaja-remajanya mereka dengan motor-motor bodong kemudian. Mau jadi orang kota tapi mukanya muka sawah, jadi susah. Motornya pun motor bodong. Sampai saya pernah ke suatu daerah di Jawa Barat, Pak. Waktu itu nggak tahu apa Ramadan, bukan, saya lupa. Kalau Ramadan mungkin ngabuburit biasanya, tapi itu kayaknya bukan Ramadan deh waktu itu. Hari biasa lah. Maka saya ke rumah seorang kiai di kampung tersebut. Ngobrol-ngobrol. Dan kemudian tiba-tiba saya dengar banyak sekali motor, suara motor gitu. Ini desa loh. Desa. Motor banyak itu. Mungkin 100 sampai kali itu. Pemuda semua. Dan itu dekat balai desa. Jadi ada masjid agung, kan biasanya di desa itu kan ada masjid agungnya. Depannya itu balai desa gitu loh. Jalanannya itu paling enggak lebih gede daripada jalan di depan itu, Pak. Ya, tapi itu jalan utama desa. Terus 100-an anak muda itu usia 15 sampai 20 lah. 13 sampai 20. Dengan motor mereka masing-masing yang rata-rata tuh motor-motor ya bodong-bodong gitu, motor-motor biasa yang enggak ada platnya, enggak ada apa, mungkin dapat dari mana enggak tahu dah tuh. Nah, mereka ngumpul di situ berjejer tuh di dekat balai desa. Ngapain coba? Duduk. Duduk di atas motor mereka sambil diam. Anda ngeliatin dari rumah Pak Kiai, anak keluar gitu. Ngeliatin, merhatiin aja gitu. Anda merhatiin mereka dan mereka cuma diam gini doang. Ngobrol enggak, diam ya. 100-an anak tuh diam kayak gini doang di atas motor mereka. Bengong berjamaah nih gitu kan. Jadi pengen join gitu kan. Gimana sih rasanya? Coba Pak, bengong berjamaah gimana rasanya Pak? Weird, aneh. Tapi itu bengong berjamaah itu, ngobrol enggak? Enggak pada ngobrol nih. Diam aja. Ana juga ikutan, bengong juga ngeliat mereka gitu. Coba itu ngapain coba tuh? Diam aja udah. Itu mungkin sampai 20 menit tadi. Habis itu apa? Bubar, dah. Lah, gitu doang. Event apa yang didapat gitu loh? Event apa ini? Event bengong apa-apa? Kontes bengong apa lomba bengong atau gimana? Dah gitu doang. Kemudian motor, udah bodong, knalpot racing, ya body dempulan, mamer gitu. Coba benefit apa yang didapatkan? Cewek nggak dapat, duit nggak dapat, ya. Konyol iya. Food future atau masa depan nggak ada. Dan ini banyak anak muda di kampung-kampung seperti ini. Nggak dapat apa-apa mereka. Nanti ketika udah agak gedean, mau kerja nggak punya skill, nggak punya ilmu juga. Ke kota jadi apa coba? Tukang apa? Tukang ini jadi Starling nanti. Starbucks keliling gitu. Dah, itu banyak terjadi sekarang. Di desa-desa itu. Orang tuanya nggak nyuruh dia sholat. TV gede monitornya. Di kampung.
Yang antum Pak walaupun punya rumah bagus belum tentu monitor TV antum gede. Ana aja sampai sekarang ana enggak punya monitor TV, enggak ngapain nonton TV. Nah, rumah sederhana. Tapi soal TV harus gede monitornya. Di kampung tuh. Nontonnya apa? Indosiar yang ular naga itu tuh. Jawa Barat bro, ini banyak. Tanya aja tuh orang desa Jawa Barat. Karena turunan Jawa Barat juga ada turunan. Jadi yang ngerti. Subhanallah ini kayak gini. Khurafat. Ngelawan naga ini, ngelawan naga itu. Masih suka nonton kayak gitu. Kalau enggak KDI, kalau enggak Dangdut Indonesia. Mana tauhidnya? Sekalian pengajian, cari nasi berkat doang. Dari zaman jebot, zaman penjajahan sampai sekarang materi sama Pak. Enggak ada improvisasi. Sementara arus globalisasi ini, maksiat untuk anak-anaknya itu terbuka semua. Mau jadi apa? Makanya bencana di mana-mana. Belum juga korupsi di desa-desa, itu banyak juga. Ya subhanallah. Makanya kadang-kadang kita malah lebih bersyukur di kota walaupun iya betul banyak maksiat yang tampak Pak. Tapi balance dengan aja kajian, banyak yang mau masjid, banyak yang ini masih banyak tuh Pak. Tapi coba di desa-desa, musola ranting Pak, zuhur sama asar, itu jin aja sungkan untuk sholat karena nggak ada manusia. Zuhur sama asar di musola ranting. Tapi kalau kita ke kota, musola kecil aja, masih ada yang azan, masih ada yang mau sholat. Alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau di desa, nggak tahulah jinnya aja udah nggak mau itu, karena manusia aja nggak mau, apalagi saya gitu kan. Yang ada cuman paling apa? Masjid agungnya doang. Musola rantingnya, musola cabang cuman ada di maghrib. Itu pun ya cuma berapa bapak-bapak doang, anak budaya nggak ada. Oke, kita lihat ke masjidnya, nggak begitu banyak. Tapi coba di Bekasi sini Pak, masya Allah beda. Ya, walaupun Bekasi agak aneh dikit, tapi masya Allah Bekasi itu masya Allah. Jabodetabek lah. Ya. Makanya zahir banget nih di Bekasi paling musibahnya apa jemaah? Gempa, enggak ada alhamdulillah. Banjir, ya, insya Allah kalau itu ya, itu emang udah ya gimana ya? Coba antum lihat jalan yang di Jati apa itu namanya tuh? Alhamdulillah sekarang dibenerin tuh. Jalanan yang spesial itu antum kalau ini mana sih ya? Jati apa itu namanya ya? Daerah Kodau itu loh Pak. Kodau, ya kan? Ada pertigaan, yang mau kemari bisa, yang mau ke Pondok Gede bisa itu. Jalan Kodau tuh Pak. Di pertigaan tuh Pak. Itu tuh berapa bulan lalu, mungkin sebelum 3 pekan lalu, selama berapa bulan, itu jalanan paling tersulit di Bekasi itu. Karena itu ngelewatin lautan, Pak. Bolong-bolong itu. Dan itu hitamnya itu najis mukhaladhah ini jangan-jangan ini. Hitam, warna ini bau hitam tuh. Alhamdulillah sekarang lagi benerin tuh. Enggak tahu udah selesai belum. Ya. Sampai detail kayak hal kayak gitu aja, Pak. Kalau kita pikirin ke refleksiin ke hati ini jalan rusak kayak gini, comberan air got hitam Pak, hitam nyamuk aja nggak mau Pak saking hitamnya. Karena dosa nggak? Ya karena dosa. Dosa apa? Dosa manusia sekitar bisa dan dosa penguasanya sekitar itu. Lama kayak gini nggak diralat-ralat. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah. Dosa juga karena dosa. Hal kayak gini karena dosa Pak. Ya, jadi semua refleksinya ada. Tapi paling kayak gitu doang musibahnya. Paling ini dan seterusnya. Nggak sampai banjir sampai semuanya hancur. Memang ada beberapa tempat yang kena banjir betul. Nggak sampai gempa. Tapi kalau di desa, subhanallah, kesyirikan masih banyak. Ya, kalau di sini ada yang naruh sesajen di pojokan, diketawain kan sama orang-orang kita. Tapi kalau di desa, kearifan lokal, budaya dan seterusnya, ini bikin musibah ini. Tapi begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Maka kesimpulan akhirnya adalah bahwasanya sebagaimana di ayat, kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia kita ini. Supaya pada taubat, supaya ngerasain efek dari apa yang telah dilakukan.
Mungkin sudah masuk waktu syuruk insyaallah ya. Ya kita cukup insyaallah sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.